Kasus dugaan korupsi markup pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR anggaran tahun 2020 mengemuka. KPK menyebut telah mencegah 7 orang ke luar negeri. Dari data layanan pengadaan secara elektronik atau LPSE, nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 mencapai 121,2 miliar rupiah. Nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020, rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata Blok A dan B senilai 39,7 miliar rupiah. Untuk Blok C dan D senilai 37,7 miliar rupiah. Sedangkan Blok E dan F nilainya 33,9 miliar rupiah. Dan yang terakhir, di rumah jabatan anggota DPR Ulu Jami nilainya 9,9 miliar rupiah. Lalu bagaimana skema dugaan korupsi pengadaan ini bergulir? Inilah yang akan kami bahas usai informasi berikut ini. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah 7 orang yang diduga terlibat di dalam kasus dugaan korupsi markup pengadaan sarana rumah jabatan anggota DPR. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebut ada indikasi dugaan penggelembungan harga sangat tinggi atau markup bagi rumah dinas DPR. KPK mengklaim telah mencegah 7 orang untuk bepergian ke luar negeri. Namun, KPK belum mengumumkan detail siapa saja tersangka dalam kasus ini. Saya nggak tahu siapa saja menjadi tersangka, tetapi kan sudah kita cekal. Ya kan? Ketika sudah cekal berarti kan sudah ada upaya paksa. Ketika sudah ada upaya paksa berarti kan sudah ada tersangka. Ya, tersangkanya siapa aja saya lupa. Tersangka belum dapat informasi sampai sedetil itu ya, apakah ada kerjasama dengan BUMD dan lain sebagainya. Tapi ini kan proses pengadaan barang dan jasa. Tadi sudah kita bahas kan panjang lebar tadi itu kan. Ya umumnya pengadaan barang dan jasa ketika terjadi kemahalan harga, ini kasusnya kalau nggak salah kan markup. Ya kan, markup harga, ya ada persekongkolan. Kenapa harganya mahal padahal harga di pasar nggak sebesar itu. Dari data layanan pengadaan secara elektronik, LPSE, nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020 mencapai 121,2 miliar rupiah. Nilai lelang pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020, rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata Blok A dan B senilai 39,7 miliar rupiah. Jumlah ini untuk peralatan seperti furniture, perabot rumah tangga, alat olahraga, alat musik, alat kesenian, hingga tabung gas kosong. Sementara untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020, rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata Blok C dan D senilai 37,7 miliar rupiah. Untuk pengadaan perlengkapan rumah tangga jabatan DPR tahun 2020, rumah jabatan anggota DPR RI Kalibata Blok E dan F nilainya 33,9 miliar rupiah. Ini juga untuk kebutuhan yang sama dengan 4 blok lainnya. Sementara rumah jabatan anggota DPR Ulu Jami nilainya 9,9 miliar rupiah. Menurut peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM, Zainur Rohman yang kami kutip dari Harian Kompas, potensi korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Sekjen DPR tidak berbeda dengan jenis korupsi pengadaan barang dan jasa lainnya. Itu rawan di sema tahapan, baik di tahapan persiapan maupun tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan itu ada perencanaan dan pemilihan. Di tahapan perencanaan itu biasanya sudah main mata di antara orang-orang yang menyusun anggaran. Tahun 2022, DPR pernah menuai polemik terkait pengadaan gorden rumah dinas yang mencapai 43,5 miliar rupiah. Yang juga menjadi sorotan adalah pemenang tender, justru perusahaan yang mengajukan tawaran tertinggi, menuai banyak kontroversi. Akhirnya, pengadaan gorden tersebut dibatalkan. Tujuh orang dicegah ke luar negeri terkait kasus dugaan korupsi rumah jabatan DPR. Bagaimana skema korupsi ini bergulir? Kita bahas bersama Muhammad Yasin, Wakil Ketua KPK periode 2007 hingga 2011, dan Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum UGM. Selamat malam, Pak Yasin, Mas Zain. Selamat malam, Mbak. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Pak Yasin, dengan adanya
dugaan markup atau penggelembungan perabotan di rumah jabatan DPR. Anda punya catatan tersendiri soal praktik korupsi di sektor ini? Ya, jadi kalau perlengkapan rumah dinas DPR atau hal yang menyangkut tentang perlengkapan rumah dinas dan perabot misalnya, bisa saja itu barangnya fiktif yang dipakai adalah barang-barang yang sudah diadakan pada periode sebelumnya. Di pengadaan itu setiap tahun ada, tapi barangnya adalah barang lama. Itu satu. Yang kedua, di sini kan ada indikasi beberapa PT ini kan yang memberikan yang sebagai suppliernya. Ini asumsinya ada, tapi dengan cara penggelembungan. Dan yang paling penting bagi KPK itu, ini kan kecil ya, artinya kalau dibanding dengan katakanlah korupsi di sektor lain, di sektor pertambangan, di sektor perdagangan, artinya markup di bidang ekspor dan impor itu kan besar sekali ya. Ini yang ditangani yang kecil-kecil nih, menyangkut sekjen, tapi tidak apa-apa nih, proses hukum harus tetap lanjut. Apalagi ini memang sudah ada beberapa pihak yang dicekal atau dicegah bepergian ke luar negeri. Jadi intinya ini jelas nih markup pengadaan barang dan jasa sejak tahun 2006, 2005, 2006 itu mendominasi sampai sekarang ya, mendominasi kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani oleh penegak hukum khususnya KPK. Itu selalu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Kita masih ingat tahun 2022 juga di rumah jabatan DPR soal korden ya, pengadaan korden. Soal korden, nah, ini macam itu. Markup penggelembungan itu luar biasa. Ini tinggal pengembangan penyidikan. Kalau sudah ada upaya paksa, ini pasti ada yang tersangka. Kalau dalam pemberitaan kan ada beberapa tuh dari PT Daya Indah Dinamika, dari Tunggal, Persada, gitu. Itu kan sudah ada dari advantage industri gitu. Seperti itu kan sudah ada, tinggal pengembangannya. Yang diusut itu kalau memang ada kasus besar dan tidak ada kaitannya dengan politik tentunya ya. Ini siapa yang melakukan pidana harus tetap diusut. Misalnya saja ada atau tidak perintah dari anggota DPR di posisi banggar, ada atau tidak perintah itu pengembangan penyidikan yang harus digali dari sekjen ini. Jadi Indra Iskandar bisa melakukan itu. Dan juga laporan dari PPATK yang terpenting itu. Jadi tidak hanya madep di sekjen dan sekitarnya, harus diusut ada atau tidak misalnya aliran dana dari PT-PT itu yang berupa fee ke anggota DPR. Nah, Mas Zen, jadi yang menjadi concern dari publik itu untuk tidak hanya berhenti di sekjen saja. Oke, tidak hanya berhenti di sekjen saja. Jadi Mas Zen, siapa saja pihak-pihak yang biasanya terlibat dalam sektor korupsi di sektor pengadaan? Kita bicara dalam hal ini adalah konteks rumah jabatan DPR. Karena 2022, 2 tahun yang lalu juga pernah terjadi seperti ini. Ini menandakan berulang dalam waktu yang sangat singkat. Ada pengawasan dari DPR gitu. Karena tidak mungkin itu hanya sekjen sendirian di situ. Dengan jajaran stafnya itu. Baik Pak Yasin. Perintah dari anggota DPR, itu harus ditelusuri dan harus segera diproses. Mas Zen, silakan. Mbak Cindy. Ya, Mbak Cindy. Tentu memang kasus korupsi pengadaan barang dan jasa itu kalau kita lihat di statistik salah satu yang tertinggi ya di Indonesia dari bentuk-bentuk korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sisi pengadaan barang dan jasa, ada data yang mengatakan bahwa 89% penyedia barang dan jasa itu membayar suap untuk memenangkan tender. Jadi memang ini sektor pengadaan barang dan jasa adalah salah satu sektor yang sangat rawan terhadap korupsi. Nah, tadi Pak Yasin menyampaikan bahwa ini korupsi, dugaan korupsi di DPR ini lebih berkaitan dengan birokrasi di DPR RI di kesekjenan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau memang nanti KPK mengembangkan apakah ada kaitannya atau tidak dengan pimpinan atau anggota DPR. Misalnya begini, terkait dengan
perusahaan yang melaksanakan pekerjaan. Apakah perusahaan-perusahaan yang melaksanakan pekerjaan ini terhubung atau tidak terhubung dengan anggota-anggota DPR atau pimpinan-pimpinan DPR, itu juga perlu ditelusuri lebih lanjut. Kenapa? Karena mungkin meskipun secara formil tidak ada nama-nama mereka di dalam susunan pengurus perusahaan, tetapi apakah mereka sebenarnya adalah person pengendali atau beneficial ownership atau bukan gitu. Nah, kalau tadi dikatakan siapa-siapa sih yang sebenarnya biasanya terlibat dalam korupsi pengadaan barang dan jasa, tentu mulai dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, para pejabat pembuat komitmennya, sampai kepada yang juga sangat biasanya menjamur adalah maklar-maklar proyek, sampai kepada apa namanya, pelaksana pekerjaan, yaitu para pemborong yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, saya setuju dengan pendekatan Pak Yasin tadi, harus dipetakan secara lengkap oleh KPK gitu ya, dibuat peta kasusnya dengan utuh, juga menggunakan pendekatan follow the money, harus menggunakan bantuan dari PPATK untuk dapat melakukan penelusuran kemana saja aliran dananya. Nah, ini juga harus ditarik ke belakang, Mbak Cindy, mulai dari perencanaan. Tidak boleh hanya sekadar di tahap pelaksanaan. Kalau tahap pelaksanaan mungkin bisa ditemukan adanya penggelumbungan, markup, tidak sesuai dengan spesifikasi, tidak sesuai dengan volume yang ada di dalam kontrak. Tetapi kan itu harus ditarik ke belakang, apakah dari sisi perencanaan itu sudah bermasalah atau tidak. Misalnya dari sisi perencanaan itu, apakah ada intervensi di dalam perencanaan pengadaan ini, atau misalnya apakah sudah misalnya ada semacam dijual terlebih dahulu paket-paket pengadaan ini kepada perusahaan-perusahaan yang sudah disiapkan untuk memenangkan, misalnya informasi pengadaannya sudah diperjualbelikan atau bahkan spesifikasi teknisnya itu diatur sedemikian rupa untuk bisa sampai ke markup anggaran, sehingga ada persentase tertentu yang akan diberikan kepada pejabat-pejabat pengadaan maupun Mas Zen, misalnya PA atau KPA-nya. Jadi ini memang tidak boleh berhenti di pelaksanaannya, Mbak Cindy, juga tidak boleh berhenti di penyedia maupun birokratnya, tetapi harus diusut lebih tuntas, lebih menyeluruh, apakah ada keterkaitannya dengan para pimpinan DPR RI maupun para pejabat DPR RI, Mbak Mas Cindy. Zen, main mata untuk korupsi pengadaannya di tingkat mana saja sih biasanya? Ya, seperti tadi ada di dalam paket pengantar ya, itu mulai dari perencanaan gitu ya. Ada apa namanya, perencanaan yang memang jauh hari sudah direncanakan untuk dikorupsi. Biasanya paket apa namanya itu sudah disiapkan, kemudian informasinya dijual, bahkan spesifikasi teknisnya diarahkan untuk dimenangkan pada perusahaan-perusahaan yang sudah disiapkan untuk memenangkan tender gitu ya. Bahkan HPS-nya itu juga sudah disusun sedemikian rupa untuk agar ada margin yang aman untuk nantinya di markup. Nah, itu kemudian berlanjut ke tahap pemilihan. Di tahap pemilihan penyedia itu biasanya misalnya apa namanya, ada juga distribusi informasi yang tidak simetris di antara sesama peserta tender gitu ya. Ada informasi-informasi yang hanya diberikan kepada mereka-mereka yang sudah disiapkan untuk memenangkan tender. Kemudian juga biasanya ada pola harga tertentu yang Ya, ditawarkan oleh penyedia, sehingga penyedia inilah yang baik. nantinya akan dimenangkan. Jadi ini memang dari hulu sampai hilir, Mbak Cindy, sangat rawan terjadinya korupsi sampai sekarang. Baik. Bahkan dengan pendekatan teknologi seperti digitalisasi menggunakan e-katalog, itu juga belum bisa untuk menutup celah-celah terjadinya korupsi di pengadaan, Nah, karena ya banyak faktor, termasuk minimnya pengawasan, baik. juga besarnya kuasa dari Baik. pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, Terakhir, Cindy. terakhir singkat saja untuk Pak Yasin, singkat saja karena ini nilai dugaan korupsinya 121 miliar rupiah, ada 7 orang yang sudah dicegah oleh KPK bepergian ke luar negeri. Kira-kira menurut Pak Yasin apakah ini jumlahnya masih bisa bertambah orangnya untuk potensi menjadi tersangka dalam kasus ini? Ya, kita harapkan seperti yang saya sampaikan tadi, pengembangan penyidikan terhadap Sekjen, yaitu Indra Iskandar itu harus mengakui, artinya apabila ada perintah misalnya dari siapapun anggota DPR harus disampaikan di situ. Dan untuk membackup itu juga data-data internal yang berkaitan dengan penyadapan KPK. Walaupun terjadi tahun 2020 kan bisa saja ini data itu ada di KPK, sehingga tetap harus terlanjut. Dan saya yakin bahwa itu tidak hanya berhenti di sekitaran di Sekjen dan para jajarannya yang sebagai PPK maupun KPA tadi yang disebutkan oleh Mbak Zainur
Rohman tadi. Baik. Tidak hanya itu, saya kira harus berkembang terlepas dari masalahnya aspek angket apa itu, siapapun lah yang terlibat itu, apakah pengaju angket atau tidak, ya harus diproses hukum. Baik, Gitu. nanti kita akan Jadi, tunggu bagaimana KPK untuk mengusut kasus ini. Terima kasih Pak Yasin, terima kasih Mas Janur Rohman sudah berbagi informasi dan terima kasih, pandangan di Pak. Sapa Indonesia malam hari ini. Saudara, DPR dan pemerintah sedang membahas RUU Daerah Khusus Jakarta, tapi sejumlah pasal mengundang kontroversi karena Gubernur Jakarta ditunjuk oleh Presiden. Kami kembali sesaat lagi.